Pemirsa, kembali ke channel Azmi Syarajudin, video yang ke-6. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siang ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan, baik dalam bentuk kalimat verbal maupun dalam bentuk kalimat nominal. Pertama, membuat kalimat positif, lalu kita rubah menjadi negatif, lalu kita rubah menjadi kalimat pertanyaan, baik pertanyaan positif maupun pertanyaan negatif dalam bentuk verbal. Contoh, Aisyah membaca buku setiap hari. Sekali lagi, kalimat ini adalah kalimat verbal. Kalimat pertama adalah kalimat positif, positif sentence. Aisyah membaca buku setiap hari. Aisyah reads a book every day. Sekali lagi, Aisyah reads a book every day. Kalimat negatifnya adalah Aisyah does not read a book. Ada kata kerja bantu does. Untuk kalimat pertanyaan negatifnya menjadi does not Aisyah read a book. Does not Aisyah read a book. Bahasa Indonesianya, apakah Aisyah tidak membaca buku? Lalu kita rubah menjadi kalimat pertanyaan positif. Does Aisyah read a book? Apakah Aisyah membaca buku? Ada yang perlu saya jelaskan dalam kalimat ini. Untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan dalam bentuk verbal, karena tesis yang kita pelajari baru simple present tense, setiap adik-adik akan membuat kalimat negatif dan pertanyaan, maka wajib kalian memasukkan salah satu kata kerja bantu atau auxiliary word. Kata kerja bantu yang dipakai dalam kalimat negatif dan pertanyaan, kalimat verbal, tensesnya simple present tense adalah do dan does. Sekali lagi, kalimat verbal, tensesnya simple present tense. Dalam kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerja bantu atau auxiliary verb yang kita gunakan adalah do dan does. Do, mari adik-adik, siswa, mahasiswa, siapapun yang menyaksikan video live ini, kata kerja bantu do diikuti subjek I, you, we, they. Sekali lagi, kata kerja bantu do, subjeknya adalah I, saya, you, kamu, anda atau kalian, we, kami atau kita, they artinya mereka. Yang kedua, kata kerja bantu does diikuti subjek he, she, it. Kata kerja bantu does diikuti subjek he, she, it. Ada yang perlu dipahami oleh adik-adik ataupun siapapun yang belajar bahasa Inggris yang masih tingkat dasar. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, khususnya kalimat verbal yang kata kerja ordinary verb-nya mendapat tambahan s atau es atau tidak mendapat tambahan s atau es sama sekali.
kalimat negatif dan pertanyaan tadi, ternyata kata kerja read-nya tidak ada S. Sekali lagi, kalimat negatif dan pertanyaan tadi dalam bentuk verbal, tensisnya simple present tense. Kalimat negatifnya tidak ada S. Kita ulangi. Aisyah tidak membaca buku. Aisyah does not read a book. Kata kerja read tidak ada S. Ketika kita menerjemahkan Aisyah membaca buku setiap hari, kalimat ini adalah positif, maka kata kerja membaca atau read-nya ada S. Yuk kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Aisyah membaca buku setiap hari. Aisyah reads a book. Ada kata kerja read diikuti S. Begitu terjemahkan kalimat Aisyah membaca buku setiap hari ke dalam kalimat negatif menjadi Aisyah does not read a book. Kata kerja read tidak ada S. Begitu juga kalimat pertanyaannya, does not Aisyah read a book? Pertanyaan negatif. Does Aisyah read a book? Pertanyaan positif. Mengapa kalimat negatif dan pertanyaan tidak diberi S kata kerja read-nya? Sesuai yang saya jelaskan. Kalimat verbal yang mendapat tambahan SES dalam bentuk kata kerjanya jika memenuhi 3 syarat. Pertama, kalimat verbal tersebut kalimatnya positif. Kalimat negatif dan pertanyaan berarti bukan kalimat positif. Maka salah satu syarat 3 itu tidak terpenuhi, maka kata kerja read-nya tidak mendapat tambahan SES. Kalau adik-adik ditanya, mengapa kalimat Aisyah does not read a book, atau does not Aisyah read a book, atau does Aisyah read a book, kata kerja read-nya tidak mendapat tambahan S? Jawabannya karena ketiga kalimat ini negatif dan pertanyaan, kalimatnya adalah negatif dan pertanyaan. Yang diminta adalah kalimatnya positif. Kedua, tensisnya simple present tense. Betul. Kalimat negatif dan pertanyaan ini tensisnya simple present tense. Yang ketiga, subjek yang diminta adalah he, she, it. Betul. Aisyah, subjeknya adalah she, kata gantinya. Maka kalimat negatif dan pertanyaan tidak mendapat tambahan S karena tidak memenuhi syarat 3 tersebut. Yang kedua, kalimat nominal. Untuk merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan pertanyaan dalam bentuk kalimat nominal, tensisnya tetap simple present tense, maka kata kerja bantunya sama, yaitu is, am, are, lalu kita tambah not dalam bentuk negatif. Sekali lagi, contoh, meja ini bersih. Kalimat ini nominal. This table is clean. Kalimat negatifnya adalah this table is not clean. Meja ini tidak bersih. Ada tambahan not. Pertanyaan negatifnya, is not this table clean? Is not this table clean? Apakah meja ini tidak bersih? Kalimat pertanyaan positifnya, is this table clean? Apakah meja ini bersih? Nah, is, am, are, do, dan does dalam kalimat verbal dan negatif, jika do dan does diletakkan sebagai kalimat pertanyaan, jika is, am, are diletakkan sebagai kalimat pertanyaan, do dan does artinya apakah? Begitu juga is, am, are artinya apakah? Jangan adik-adik mencari di
di dalam kamus, apakah itu bahasa Inggrisnya apa? Sulit kalian mencari. Jadi, apakah itu dibentuk dari kata kerja bantu sesuai dengan tensisnya masing-masing. Karena tensisnya simple present tense, kalimatnya verbal, maka kata apakah dibentuk dari do dan does. Kalau kalimatnya nominal, maka apakah itu dibentuk dari kata kerja bantu is, am, are. Demikian para pemirsa, saya rasa cukup. Seperti yang saya sudah jelaskan video kelima 2 hari yang lalu, jika kalian mampu membuat kalimat verbal dan nominal, baik dalam kalimat positif, negatif, pertanyaan negatif dan pertanyaan positif, insya Allah selanjutnya kita akan membuat video bagaimana perbedaan antara kata sandang atau artikel and the. Kalau itu sudah kita pahami, kalau itu sudah kalian pahami, channel selanjutnya atau video selanjutnya kita akan coba mengarang 10 baris dalam bahasa Indonesia, lalu kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Insya Allah kalau kalian memahami, nilai kalian 10. Dari pemahaman itulah kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Demikian, saya harap kalian mampu memahami. Bagi yang tidak memahami bisa komen langsung atau bisa bertanya kepada saya melalui komen, bisa juga video call, bisa juga telepon, bisa juga WhatsApp, dan seterusnya. Insya Allah saya akan membuat video-video yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.